Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang di Ruang Mahasiswa bersama saya, Puja. Kali ini, kita bakal mengulik salah satu provinsi termuda di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Utara atau bisa disebut Kaltara dari sisi geografi regional. Siap-siap kita akan memulai petualangan geografinya ya. Nah, sebagai pemanasan dan pembuka, kita akan bahas dulu nih, di mana sih tepatnya Provinsi Kalimantan Utara itu berada. Secara absolut alias letak koordinatnya, Kalimantan Utara itu berada di antara 114 derajat 35 menit 22 detik sampai 118 derajat 3 menit bujur timur, dan antara 1 derajat 21 menit 36 detik sampai 4 derajat 24 menit 55 detik lintang utara. Koordinat ini penting karena mereka menentukan zona waktu dan bagaimana sudut datang sinar matahari. Sementara secara relatif, posisi Kalimantan Utara ini super strategis. Dia langsung berbatasan dengan dua negara bagian Malaysia, yaitu Sabah di sebelah utara dan Sarawak di sebelah barat. Lalu di timur ada Laut Sulawesi dan di selatan ada kakaknya, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Posisi ini membuatnya sebagai gerbang utama Indonesia ke Asia Tenggara, dan ibu kota provinsinya yaitu Tanjung Selor. Nah, yang barusan aku bahas itu konsep geografi pertama, yaitu lokasi. Rencananya, kita akan membahas 5 lapisan geosfer yang ada di Kalimantan Utara plus 10 konsep geografi yang bisa kita bedah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, konsep lokasi ini nyambung banget sama salah satu lapisan geosfer, yaitu atmosfer. Atmosfer ini adalah selimut gas yang melindungi bumi, tempat segala fenomena cuaca dan iklim terjadi. Dia yang mengatur suhu planet kita, dia yang bawa hujan, dan juga menyaring sinar ultraviolet. Singkatnya, atmosfer adalah kunci dari semua kondisi iklim di suatu wilayah. Karena letak absolutnya tadi, Kalimantan Utara berada tidak jauh dari garis khatulistiwa. Otomatis, iklimnya adalah iklim tropis basah atau hutan hujan tropis tipe A. Maka, suhu rata-ratanya cenderung stabil, biasanya berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Kalimantan Utara menerima curah hujan yang tinggi banget sepanjang tahun, menjadikannya sangat basah. Inilah mengapa hutannya lebat dan sungainya banyak air. Karena curah hujan dan penguapan yang tinggi, udara di Kaltara juga terasa lembab, jadi siap-siap berkeringat ya sobat. Nah, sobat mahasiswa, kita tahu kalau Kaltara itu panas, basah, dan lembab. Kondisi ini, seperti yang saya bilang, akan sangat mempengaruhi lapisan geosfer kita yang kedua, yaitu hidrosfer. Yaitu lapisan air yang meliputi semua perairan di darat dan di laut. Di Kaltara, curah hujan yang tinggi itu gak main-main. Air yang jatuh ke bumi ini menciptakan salah satu ciri khas Pulau Kalimantan, yaitu sungai-sungai besar. Di Kaltara, sungai itu sebagai urat nadi kehidupan, karena digunakan untuk jalur transportasi utama dan sumber pangan. Contoh sungainya yaitu seperti Sungai Kayan, Sungai Sembakung, Sungai Sesayap. Nah, sungai-sungai ini menunjukkan konsep geografi kita yang kedua, yaitu interaksi dan interdependensi atau saling ketergantungan. Jadi gini, interaksi, contohnya itu kehidupan masyarakat di pedalaman Kaltara berinteraksi langsung dengan sungai. Mereka membangun rumah di bantaran sungai atau floating house atau rumah panggung, menjadikan perahu sebagai kendaraan utama dan mencari ikan sebagai mata pencaharian. Nah, interdependensi atau saling ketergantungan itu contohnya masyarakat sangat bergantung pada sungai untuk mengangkut hasil hutan, hasil bumi, bahkan untuk kebutuhan air minum dan mandi. Sebaliknya, pola hidup masyarakat juga mempengaruhi kondisi sungai. Misalnya, jika terjadi pencemaran atau penebangan liar di hulu. Selain hidrologi, hidrosfer di Kaltara juga mencakup lautan atau oseanografi. Ingat, Kaltara itu berbatasan dengan Laut Sulawesi. Laut ini kaya banget akan potensi perikanan. Jadi sobat, kita di sini juga dapat melihat adanya diferensiasi area atau perbedaan karakteristik antar wilayah. Untuk masyarakat yang tinggal di pedalaman dekat sungai, hidup atau bermata pencaharian sebagai petani dan pengumpul hasil hutan menggunakan perahu. Nah, sedangkan masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau seperti Tarakan dan Nunukan, hidup atau bermata pencaharian sebagai nelayan dan pekerja pelabuhan menggunakan kapal besar. Tapi, coba kita lihat lebih dekat, bagaimana ya tempat tinggal mereka ditata? Bentuk permukiman mereka itu unik teman-teman. Dan inilah yang membawa kita pada konsep geografi, yaitu pola.
Pola adalah konsep yang mengkaji bagaimana fenomena alam atau fenomena sosial tersebar dan tersusun di suatu ruang. Di Kaltara, sungguh luar biasa kita bisa melihat dua pola pemukiman yang sangat dominan dan semuanya dipengaruhi oleh hidrosfer. Yang pertama ada pola linear atau memanjang di sepanjang sungai. Mereka tinggal di sepanjang aliran sungai Kayan, Sesayap, ataupun Sembapung, terutama di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tanah Tingdung. Karena sungai adalah satu-satunya jalan dan sumber kehidupan. Masyarakat membangun rumah panggung mereka mengikuti bentuk sungai, akses transportasi dan mata pencarian terpusat di air. Kedua ada pola linear juga, dan ada terpusat di pesisir atau pulau, yaitu contohnya di Kota Tarakan, Nunukan, atau Tanjung Selor. Karena di sini pola pemukiman bisa memanjang, bedanya di sini mengikuti garis pantai ataupun jalan raya utama. Nah, ataupun mengelompok atau terpusat di sekitar fasilitas publik, pelabuhan, dan pusat kegiatan ekonomi. Pola ini muncul karena ada aksesibilitas yang lebih baik di dataran rendah pesisir. Oke sobat, kini saatnya kita menginjak bumi. Kita masuk ke lapisan geosfer yang ketiga dan sangat keras dan kokoh, yaitu litosfer. Litosfer ini adalah kulit bumi tempat kita berpijak. Di sini kita dapat berbicara soal batuan, struktur geologi, dan yang paling seru yaitu bentuk permukaan bumi atau morfologi. Coba kita bedah morfologi Kalimantan Utara, di mana ini juga termasuk konsep geografi yang 10. Nah, Kaltara memiliki dua wajah utama yang sangat kontras, satu wajah pedalaman dan barat. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan, lereng, dan pegunungan yang membentang dari barat ke tengah provinsi. Salah satu ciri khas morfologi pedalaman Kalimantan Utara adalah keberadaan deretan gunung yang menjulang megah seperti Gunung Harun, Gunung Makita, Gunung Bekayan, Gunung Kalambit, Gunung Batu Tikung, Gunung Kemul, Gunung Batu Tiban, dan Gunung Apaturunan. Rata-rata gunung tersebut berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, yang memang menjadi kawasan pegunungan utama provinsi ini. Di antara semuanya, Gunung Batu Jumak merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian mencapai 2.250 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan daerah cincin api, gunung-gunung di sini bukan gunung api aktif. Hal ini karena wilayahnya tidak dilalui jalur pertemuan lempeng tektonik. Proses pembentukannya lebih bersifat non-vulkanik, yaitu akibat pengangkatan kerak bumi yang terjadi dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang. Nah, pengangkatan ini dipicu oleh tekanan dari dalam bumi sehingga membentuk lipatan dan patahan yang kemudian menjadi rangkaian pegunungan. Dengan kata lain, pegunungan ini lebih bersifat struktural daripada vulkanik. Nah, yang kedua ada wajah pesisir dan timur. Ini adalah daerah dataran rendah yang luas, seringkali berupa dataran aluvial atau endapan sungai dan rawa-rawa, terutama di sekitar muara-muara sungai besar seperti Kayan. Di kawasan inilah terbentuk delta Kayan Sembapung, hasil dari proses pengendapan material sedimen yang terbawa aliran sungai lalu mengendap di muara. Delta ini ditandai dengan saluran air yang bercabang-cabang, lahan rawa pesisir yang subur, serta tumbuhan mangrove yang lebat yang berfungsi melindungi pesisir dari abrasi. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi pusat pemerintahan seperti Tanjung Selor dan kota perdagangan seperti Tarakan. Nah, perbedaan bentuk permukaan ini juga melahirkan konsep geografi yang tadi sempat kita singgung, yaitu diferensiasi area. Di Kaltara, perbedaan morfologi ini menciptakan area dataran rendah, pesisir dengan mudahnya akses, cocok untuk pembangunan perkotaan, pelabuhan, dan pengembangan pertanian lahan basah. Inilah mengapa kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan lebih padat. Kemudian ada area perbukitan atau pegunungan di pedalaman. Aksesnya sulit, namun kaya akan hutan, mineral, dan menjadi daerah tangkapan air atau hulu sungai. Nah, masyarakat di sini umumnya hidup nomaden atau semi-nomaden, bergantung pada hasil hutan dan perkebunan di lereng. Di morfologi Kaltara yang berbeda-beda dari dataran rendah di pantai sampai pegunungan di pedalaman telah membagi wilayah ini menjadi zona-zona dengan ciri khas dan potensi yang unik. Dan lagi-lagi ini membuktikan bahwa setiap lapisan geosfer saling terkait. Nah, sobat,
Kalimantan Utara itu unik karena terletak di bagian utara Kalimantan yang terkait dengan busur kepulauan geologi. Secara umum, batuan di Kaltara terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah batuan tua di pedalaman di Pegunungan Malinau. Nah, wilayah pedalaman terdiri dari batuan sangat tua dari pratersir hingga tersir awal yang tersusun dari batu pasir, batu lempung, dan beberapa batuan beku. Nah, kekokohan batuan ini membentuk pegunungan yang sulit ditembus dan menjadi hulu sungai utama di provinsi ini. Nah, yang kedua, batuan sedimen muda di pesisir Cekungan Tarakan. Nah, di wilayah pesisir timur, terutama Cekungan Tarakan, terdapat batuan sedimen lebih muda yang kaya sumber energi termasuk minyak, gas, dan batu bara. Nah, inilah yang membawa kita ke konsep geografi, yaitu nilai guna alias seberapa bermanfaat suatu wilayah atau sumber daya. Nah, di Kalimantan Utara, batuan di wilayahnya punya manfaat yang berbeda-beda, tergantung jenis dan letaknya. Nah, batuan sedimen di pesisir Cekungan Tarakan, batuan ini kaya akan minyak, gas, dan batu bara, jadi nilai guna ekonomi tinggi. Bisa dibilang dataran pesisir ini seperti bank energi Kaltara, karena jadi sumber industri, pertambangan, dan energi. Nah, kedua yaitu batuan keras di Pegunungan Malinau dan pedalaman. Walaupun nggak bisa ditambang untuk minyak ataupun batu bara, batuan keras ini sangat penting untuk ekosistem. Mereka menyimpan air, mencegah longsor dan erosi, serta jadi dasar terbentuknya sungai-sungai besar. Jadi di sini nilai gunanya ekologis atau menjaga lingkungan tetap stabil dan subur. Nah, setelah kita bedah bumi dan bentuknya, di segmen berikutnya kita akan lihat apa yang tumbuh dan hidup di atas bumi Kaltara yang subur ini. Yaps, betul. Kita akan membahas lapisan biosfer. Di mana lapisan ini adalah jantung ekologis Kalimantan Utara. Kaltara dengan hutan yang lebat dan luas adalah bagian dari Heart of Borneo atau jantung Kalimantan. Nah, kawasan ini menjadi gudang keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang sebagian besar endemik atau artinya hanya ada di Kalimantan Utara itu sendiri. Nah, flora endemik Kaltara, yuk kita lihat floranya. Di bawah kanopi hutan yang rapat, tumbuh berbagai jenis kayu keras seperti meranti, ulin, dan kempas yang menjadi tulang punggung hutan tropis ini. Tapi yang paling unik adalah anggrek hitam. Nah, tanaman eksotis ini hanya bisa hidup di hutan dataran rendah tertentu dan menjadi indikator bahwa ekosistem hutan masih sehat dan terjaga. Selain itu, ada juga tanaman khas lain seperti ratan Kalimantan, dan berbagai jenis paku-pakuan raksasa yang menjadi habitat mikro bagi banyak serangga dan hewan kecil. Flora ini tidak hanya mempercantik hutan, tapi juga menjadi penopang rantai makanan di ekosistem. Kemudian ada fauna endemik Kaltara. Nah, sekarang mari kita jelajahi faunanya. Kaltara punya berbagai jenis burung enggang atau rangkong seperti enggang badak, enggang gading. Nah, burung-burung ini berperan penting menjadi penyebar benih utama di hutan tropis, menjaga regenerasi tanaman dan keseimbangan ekosistem. Kehadiran mereka juga menjadi indikator bahwa hutan masih sehat dan lestari. Nah, sungai-sungai besar seperti Kayan dan Sesayap menjadi rumah bagi ikan endemik Kalimantan. Salah satunya beta cini, ikan cupang liar yang hanya hidup di perairan tawar lokal. Nah, sungai-sungai ini juga menyediakan habitat bagi beragam organisme air kecil yang mendukung rantai makanan hutan dan menjaga kualitas ekosistem air. Nah, hutan Kaltara juga sebagai rumah bagi berbagai mamalia endemik, termasuk orang hutan Kalimantan, bekantan yang hidup di hutan bakau pesisir, kucing merah Kalimantan, dan beruang madu. Satwa-satwa ini hidup secara alami di habitatnya dan keberadaan kawasan konservasi dibuat untuk melindungi lingkungan mereka, bukan memindahkan mereka dari tempat lain ya. Nah, perhatikan sobat, flora dan fauna ini tidak tersebar merata, mereka cenderung mengelompok di tempat yang paling aman dan kaya nutrisi. Nah, dari sini kita bisa masuk ke konsep selanjutnya yaitu aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan suatu fenomena atau terpusat ataupun mengelompok. Di Kaltara ada dua bentuk aglomerasi yang berbeda.
Yang pertama, ada aglomerasi biologis atau alam. Flora dan fauna endemik mengelompok alami di wilayah konservasi pedalaman seperti Taman Nasional Kayan Antara. Di sini, terjangkauan rendah dan nilai guna difokuskan pada perlindungan, sehingga hutan tetap lestari. Nah, yang kedua ada aglomerasi antropologis atau manusia. Sebaliknya, manusia dan aktivitasnya seperti perkotaan, industri, dan perkebunan terpusat di pesisir dan dataran rendah. Ini bukan alami ya, tapi terjadi karena faktor sosial ekonomi dan aksesibilitas. Jadi, kita punya pemukiman ganda, alam terlebih dahulu, manusia di hilir pesisir. Nah, dinamika ini menciptakan interaksi kompleks antara ekosistem hutan yang rapat dan pembangunan manusia. Flora dan fauna yang mengelompok alami harus menyesuaikan diri dengan tekanan aktivitas manusia. Ya, luar biasa ya, kita sudah menjejak lapisan kehidupan dan memahami bagaimana faktor alam menata ruangnya. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas lapisan paling dinamis yaitu antroposfer. Nah, sobat mahasiswa, kini kita mencapai lapisan puncak geografi Kaltara yaitu antroposfer atau lapisan manusia. Disinilah semua interaksi antara alam dan manusia terjadi, membentuk kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Secara statistik, berdasarkan BPSSP tahun 2020, Kaltara adalah salah satu provinsi paling sedikit penduduknya di Indonesia, dengan populasi hanya sekitar 701.814 jiwa dan kepadatan yang sangat rendah yaitu 9-11 jiwa per kilometer persegi. Namun data ini justru menunjukkan adanya aglomerasi yang ekstrim. Lebih dari 34% populasi provinsi terkonsentrasi di kota Tarakan saja, membuktikan bahwa manusia memilih bermukim di pusat akses, bukan di tengah hutan. Nah, secara budaya, struktur sosial Kaltara ini unik, didominasi oleh suku Tidung di wilayah pesisir yang dipengaruhi Melayu dan suku Dayak seperti Dayak Kenyah di wilayah pedalaman dan hulu. Nah, perbedaan geografis dan budaya ini menyatu dalam konsep geografi yaitu keterkaitan keruangan atau interrelasi. Konsep ini menunjukkan hubungan sebab akibat antar wilayah. Misalnya, penembangan liar di hulu Sungai Kayan secara langsung berkaitan dengan banjir bandang di Tanjung Selor. Artinya, di Kaltara, semua ruang itu saling terhubung dan apapun yang terjadi di satu lapisan pasti berdampak ke lapisan lainnya. Nah, hubungan sebab akibat ini diperparah oleh konsep geografi yang lainnya yaitu jarak. Bukan jarak mutlak atau kilometer yang jadi masalah, melainkan jarak relatif yaitu waktu dan biayanya yang bisa mencapai puluhan jam menggunakan perahu cepat, membuat harga barang melambung dan akses pedalaman tetap tertinggal. Nah, jarak relatif yang besar inilah yang membuat aglomerasi terjadi di pesisir dan memperdalam diferensiasi area Kaltara. Nah, ciri khas lain dari Kalimantan Utara yaitu meliputi pakaian adat ulun pagun, rumah adat Baloy, tarian tradisional seperti tarian kancet ledo dan jepen, senjata tradisional yaitu mandau, serta kuliner khas seperti lawa dan nasi subut. Nah, provinsi ini juga dikenal memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta motonya yaitu Benuanta yang bermakna daerah kita. Nah, sobat, perjalanan kita untuk membedah Kalimantan Utara telah selesai. Kita telah melihat bagaimana semua lapisan dan semua 10 konsep geografi terjalin erat membentuk wajah unik provinsi ini. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini tidak hanya menambah wawasan akademis kalian, tapi juga memicu rasa ingin tahu untuk menjelajah Kaltara. Nah, semoga suatu hari kalian bisa langsung menginjakan kaki di tanah Kalimantan Utara, merasakan kelembapan hutannya, menaiki perahu di Sungai Kayan, dan menyaksikan langsung dinamika ruang yang telah kita bahas sebelumnya. Akhir kata, sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Sampai jumpa di petualangan geografi berikutnya, dan salam geografi.